Selamat pagi, salam sejahtera kita semua. Alhamdulillah wa syukurillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana masih kita diberikan kesehatan baik jasmani, rohani dan keringanan langkah untuk kita dapat menghadiri acara pembinaan pengembangan kapasitas dan kemampuan tim reaksi cepat tahun anggaran 2021. Kapasitas Tim Reaksi Cepat GRC Bencana Kabupaten Batubara tahun anggaran 2021. Selamat pagi dan salam sejahtera. Kepada yang terhormat Bapak PLT Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Batubara, Bapak narasumber dari Forum Fasilitator Ketangguhan Bencana Sumatera Utara, peserta pengembangan kapasitas Tim Reaksi Cepat GRC Bencana Kabupaten Batubara. Pada kesempatan ini izinkanlah kami menyampaikan laporan kegiatan pengembangan kapasitas tim reaksi cepat bencana sebagai berikut. Dasar hukum pelaksanaan Primomori. Wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati para pejabat eselon 4 yang hadir di kegiatan ini serta staf di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Batubara. Kemudian juga
kepada narasumber sudah bisa hadir di sini di acara kita di pagi ini. Kemudian para peserta kegiatan yang berbahagia, pertama-tama kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas hadirnya kita bisa berkumpul di sini di ruang ini dalam acara pembukaan kegiatan pembinaan pengembangan kapasitas dan kemampuan tim reaksi cepat dalam penanggulangan bencana daerah Kabupaten Batubara tahun anggaran 2021. Saudara-saudara berbahagia, pembinaan pengembangan kapasitas dan kemampuan tim reaksi cepat (TSC) dalam penanggulangan bencana daerah adalah hal yang wajib, karena TSC membantu merupakan suatu tim yang harus terlatih dalam kegiatan pencarian, penyelamatan dan evakuasi terhadap korban bencana, perlindungan dari dampak bencana, pengenalan pantauan risiko bencana, mengidentifikasi dan mengenalkan atau ancaman bencana bagi masyarakat Kabupaten Batubara. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, tim reaksi cepat wajib dibekali pengembangan kapasitas dalam penanggulangan bencana untuk melindungi masyarakat di daerah rawan bencana, khususnya di desa kelurahan yang ada di Kabupaten Batubara. Hal ini juga dipertimbangkan untuk menjadikan visi penanggulangan bencana daerah terwujudnya dalam upaya untuk menghilangkan dari bencana. Saudara-saudara yang berbahagia, tim reaksi cepat TSC melakukan kegiatan kedaruratan dan bantuan logistik untuk membantu pemerintah Kabupaten Batubara dalam tanggap darurat bencana serta memperlancar koordinasi dengan seluruh sektor yang terlibat dalam penanganan bencana daerah Kabupaten Batubara. Kepada peserta, diharapkan nanti yang disampaikan oleh narasumber dapat bermanfaat bagi peserta di tempat Anda dan dapat mengaplikasikannya kemampuan dan ilmu yang didapat dalam penanggulangan bencana di tempat tinggal masing-masing. Demikianlah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga Allah meridhoi acara ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan pembinaan pengembangan reaksi cepat dalam penanggulangan bencana daerah Kabupaten Batubara tahun anggaran 2021 ini resmi saya buka. Ya. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak PLT Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Batubara yang sudah memberikan kata sambutan, arahan, dan bimbingan sekaligus membuka acara ini dengan resmi. Selanjutnya kita memasuki acara doa. Sebelum kita melaksanakan kegiatan ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh Bapak Ismail Effendi. Kepada Bapak Ismail Effendi diharapkan maju ke depan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa tahdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'il syai'at. Ya Allah, ya Tuhan kami, akhirnya kami bisa berharap bahwa Engkaulah satu-satunya yang akan mendengar setiap keluh kesah kami, dan hanya Engkaulah yang akan mengabulkan setiap doa dan permintaan kami, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ini materi ini ada 54 halaman.
tadi diinformasikan sama saya, kita harus lebih banyak praktek bagaimana memasang tenda yang baik dan benar. Saya akan ngasih di sini paling 5 atau 7 halaman aja, saya press. Ya. Penanggulangan bencana adalah suatu proses yang dinamis. Suka tidak suka, mau tidak mau, kita akan berhadapan dengan bencana. Nah, baik itu gempa bumi, banjir, longsor, ya, luapan air laut, segala macam yang bisa kita hadapi. Suka tidak suka, mau tidak mau, kita harus berhadapan dengan itu. Tapi apa? Tidak perlu panik kita. Jadi orang yang sudah terlatih itu harus bisa mensiasati. Ya. Satu contoh, ketika saya masih anak-anak, orang tua dulu bilang, apa ciri-ciri hujan itu lama berhenti? Kemudian penanggulangan bencana itu di samping proses yang dinamis, berlanjut dan terpadu. Terpadu ini adalah kerjasama. Kerjasama itu bukan hanya tim TRC saja, tapi sudah melingkup semua, baik komponen desa, masyarakat setempat, kemudian pemerintah tingkat atasnya, kecamatan, sampai kabupaten, bahkan sampai ke tingkat nasional. Itu dia terpadu. Untuk meningkatkan kualitas langkah-langkah yang berhubungan dengan observasi dan analisis serta pencegahan, penjinakan, kesiapsiagaan, penanganan darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi yang diakibatkan oleh bencana. Next, lanjut. Saya mengambil 3 poin secara umum yang berkaitan dengan persoalan tenda nantinya. Pertama, meningkatkan kemampuan, keberhasilan tugas lapangan, dan meminimalisir kerugian akibat bencana. Meningkatkan kemampuan ini adalah didapat dari teori dan praktek. Kemampuan dalam individu, kemampuan dalam berkelompok, ya, atau tim. Ini dia. Tapi saya tidak kupas di situ tim atau individu. Tapi yang pertama adalah individu. Tapi individu yang bersifat kebersamaan, bukan egois pribadi. Kalau merasa mampu, dia sendiri mengangkat tenda, nggak akan siap-siap. Tenda dom itu 1 orang aja, nggak sampai 5 menit selesai. Ya, itu tenda dom. Tapi kalau tendanya kapasitas seperti itu, butuh 40 orang dengan kapasitas tiangnya aja hampir 10, kanan kiri 20, belum lagi tiang tengah. Ya kan? Tapi saya di sini belum tahu tendanya jenisnya apa, kekuatan untuk berapa orang saya belum tahu. Ada yang tahu? Ada tangan? Belum ada. Kemampuan atau meningkatkan kemampuan di samping teori dan praktek, artinya kita harus mulai punya sikap tenggang rasa dan kebersamaan atau korsa. Loyalitas dalam tim itu harus lebih tinggi. Kemudian keberhasilan tugas lapangan. Apabila kemampuan kebersamaan tadi baik, keberhasilan tugas di lapangan, terutama dalam pendirian tenda, membangun tenda itu akan lebih baik. Kalau tim yang pertama itu kemampuan tidak, loyalitas, kerjasama dan kors tim tidak baik, itu akan sulit menciptakan keberhasilan tugas lapangan. Batubara. Saya kira materi ini sudah berulang kali. Jadi ini materi waktu di Serdang
medali. Yang bawa hari itu Pak Wantoro. Hanya mengulang kaji. Tadi sebenarnya sudah dari pemateri pertama untuk bagaimana kelanjutannya di lapangan. Hanya ini mengulang kaji. Katanya orang tua dulu kalau tidak diasah akan tumbuh. Begitu katanya. Kemudian saya kasih pengetahuan kepada kita semua. Kita TSC, kita Satgas, tapi kita nggak tahu apa isi. Yang pertama, apa bencana itu? Apa musibah? Ada yang bisa membedakan bencana dengan musibah? Coba dulu, ada nggak? Musibah itu apa? Bencana itu apa? Berbeda atau tidak? Berbeda. Apa bedanya? Musibah kayak kecelakaan Pak, bencana alam. Kalau bencana alam, ya betul juga. Kalau musibah, ini saya jelaskan. Musibah itu bahasa Arab. Bahasa Indonesianya bencana. Coba tanya siapa yang dari pesantren, pasti artinya bencana. Kalau musibah, karena dia tidak ada definisinya, hanya artinya. Tapi kalau bencana ada definisinya, diatur oleh Undang-Undang 24 tahun 2007. Jadi bencana itu bukan alam, bukan hanya alam, ada 3 faktor. Jadi definisi bencana itu adalah sesuai dengan Undang-Undang 24 tahun 2007, peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengganggu dan mengancam kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam, faktor non alam, dan faktor dan atau faktor ulah manusia, sehingga mengakibatkan korban jiwa manusia, kerugian harta benda, kerusakan lingkungan, dan dampak psikologis. Itulah definisi bencana di Undang-Undang 24 tahun 2007. Kemudian bencana itu ada bencana alam, ada 7 jenis. Pertama, banjir, itu yang selalu kita hadapi. Yang kedua, longsor. Yang ketiga, kekeringan. 4, tsunami. 5, gempa. 6, angin kencang. 7, gunung api. Inilah 7 jenis bencana alam. Jangan dibuat di dalam laporan kebakaran jadi bencana alam. Menurut undang-undang tidak bisa. Jadi yang 7 jenis tadi bencana alam. Faktor non alam ada 4. Bencana faktor non alam ada 4. Pertama, kegagalan teknologi. Contoh, Gunung Lapindo baru-baru ini di Lamongan yang bocor gas Pertamina. Yang kedua, modernisasi. Yang dulunya belum modern, terjadi kegagalan modernisasi. Yang ketiga, wabah. Ini wabah penyakit. Belum. Wabah.
Yang keempat, pandemi. Itulah corona. Itulah corona. Karena dia menurut epidemiolog ini menular. Penularannya antar orang ke orang sampai antar negara. Jadi ingat pesan ini. Itulah 3N yang disosialisasikan oleh pemerintah kepada masyarakat. Jadi ada 4. Pandemi itulah COVID. COVID sekarang kalau saya ikuti perkembangan, dia sudah beranak. Tahu Bapak Ibu, teman-teman semua, berapa anaknya? Ada yang tahu? Kalau dikatakan anak atau variannya, dia ada 2. Varian pertama, saya bilang anaknya B117. Itu varian pertama. Itu katanya lebih kejam dari 19. Yang kedua, N259K varian. Saya ikuti perkembangannya itu. Sudah 2. Makanya terus menerus, kalau di Jawa, kalau di kita kan masih ada terlarasannya. Sekalipun peraturan dikeluarkan, tapi tidak seperti yang di Jawa. Itulah COVID-19. Yang ketiga, faktor yang ketiga, ulah manusia. Pertama, konflik sosial. Kemungkinan daerah kita ini saya kira belum ada. Tapi kalau dunia sudah ada, antar OKB, masalah itu konflik sosial atau antar warga. Yang kedua, teror. Baru-baru ini, baik di Makassar maupun di Jakarta, itu termasuk teror. Dan yang ketiga, kebakaran, baik pemukiman maupun hutan dan lahan. Jadi yang ulah manusia ada 3 jenis. Konflik sosial, ulah manusia. Teror juga ulah manusia. Kebakaran juga ulah manusia. Jadi bencana itu ada 14 jenis di Indonesia. Menurut orang Jepang, saya mohon maaf, memang tidak pernah saya jumpa dengan orang Jepang. Tapi di paparannya itu menurutnya yang paling lengkap jenis bencananya adalah Indonesia. 14 jenis. Kita di Indonesia yang paling lengkap. Itulah makanya lahir TRC, salah satu tim reaksi cepat, Satgas Satuan Tugas. Kemudian sejak dilahirkannya Undang-Undang 24 2007 sampai 2018, penanggulangan bencana hanya 3 pilar. Pertama pemerintah, yang kedua dunia usaha, dan yang ketiga masyarakat. 3 pilar. Sejak 2019 sampai sekarang 5 pilar yang namanya pentahelix. Siapa saja? Pertama pemerintah, yang kedua akademisi yang memberikan pengetahuan dan keterampilan, dan yang ketiga media. Media ini untuk mempublikasikan kepada masyarakat. Yang keempat dunia usaha, biasanya logistik, dan yang kelima komunitas. Itulah komunitas pelaku-pelaku kemanusiaan, termasuk lestari di masyarakat.
Jadi ada 5. Yang 5 ini sewaktu rakor bulan Maret semalam tanggal 3 diperas penanganannya, diperas oleh Pak Presiden. Arahannya ada 4. Diperasnya yang ini arahannya, penekanannya ada 4. Yang pertama dan yang paling utama, penanganan di lapangan harus cepat, tepat, dan terbalik, dan tidak banyak aturan. Itu yang paling penting. TRC inilah masih paling tepat, karena dia mengkaji di lapangan apa kebutuhan di sana. Ada kalanya masuk ke satu daerah itu tidak butuh tenda karena tidak ada yang mengungsi. Yang butuh apa? Dapur umum. Karena sudah tidak bisa lagi memasak karena masuk air ke dalam rumah. Itulah salah satu mengganggu kehidupan. Penghidupannya tidak terganggu, pencariannya tidak terganggu. Dia bisa bebas cari nafkah. Hanya mengganggu tidur dan untuk bagaimana masak. Itu yang pertama. Yang kedua, pengurangan resiko bencana mulai dari hulu sampai ke hilir harus terintegrasi. Artinya semua pemangku kepentingan harus bersama-sama bagaimana untuk pengurangan risiko bencana. Makanya dinas instansi berkolaborasi. Dan yang ketiga, penanganan tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi, serta peringatan dini cepat dan tepat. Jadi dia tidak banyak narasi. Penanganan tanggap darurat harus cepat supaya membantu masyarakat yang korban. Penanganan rehabilitasi juga harus cepat supaya masyarakat bisa nyaman setelah kejadian. Peringatan dini supaya masyarakat tidak jadi korban, agar cepat dan tepat. Dan yang keempat, edukasi dan literarisasi sampai ke tingkat masyarakat. Itulah sebagai garda terdepan kita adalah dibentuknya komunitas di desa. Itulah namanya kalau di desa, desa tangguh bencana. Karena kalau kita ini satgas tidak akan mungkin mengedukasi masyarakat pengetahuannya di desa-desa. Mereka lah garda terdepan. Inilah yang 4 ini pada rakor tanggal 3 Maret semalam penekanan oleh Presiden. Maka kita dibutuhkan oleh TRC ini yang tepat penanganannya. Kita harus cepat ke lokasi. Itulah yang penanganan untuk penanggulangan bencana. Itulah inti daripada manajemen relawan. Itu intinya. Karena semua sudah tahu apa syarat-syarat relawan itu. Semua sudah jadi relawan. Jadi relawan itu harus ada 5 prinsip di dalamnya. Pertama, mandiri, kemandirian, sinergitas, berkolaborasi.
Itulah yang dikatakan bahwa lanjut. Masih ada waktu 15 menit lagi. Dari ini semangat berjuang demi panggilan kemanusiaan.